Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada malam berbahagia ini kita ingin menyelesaikan pembahasan hadis yang panjang tersebut yang berkaitan dengan sholat. Kita ingin melihat bagaimana kedudukan sholat dalam Islam dan bagaimana meruginya orang yang meninggalkan sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda sebagaimana disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya salat ini memiliki kedudukan dan posisi tersendiri dalam Islam, yang mana beliau mengatakan ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokoknya urusan adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, agama ini, serta puncaknya adalah jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya yang pertama sekali dihitung, dihisab di hari kiamat adalah as-salat. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya benar, baik, coba lihat kalimatnya, salatnya baik, bukan sekedar salat. Jika salatnya baik, maka dia telah beruntung dan selamat. Beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya buruk, dia akan rugi dan malang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka kenapa kita katakan salat itu bukan sekedar salat? Kita yang sedang salat, yang masih melaksanakan salat, yang Allah berikan kita kekuatan untuk salat, yang perlu kita pikirkan bagaimana salat kita makin lama, makin hari, makin baik. Bukan hari ini saya sudah salat, yang penting sudah salat. Hari ini menjadi fokus kita setiap orang mukmin. Ketika dia salat, bagaimana salatnya lebih baik. Bisa dari waktu ke waktu. Misalnya hari ini kita salat maghrib barusan, kita bisa melihat, oh salat saya tadi masih banyak ingat di luar salat. Bagaimana kita berusaha dan berdoa, ya Allah, kita berharap nanti Aisyahnya lebih baik daripada maghrib salat kita, subuhnya lebih baik. Kita berharap setiap saat demikian, bukan sekedar salat. Maka bagi orang-orang yang meninggalkan salat, jamaah yang saya muliakan, mereka mendapatkan kecaman.
Sungguh malang orang yang meninggalkan salat tersebut. Sungguh merugi dia. Dan Rasul yang mengatakan dia merugi. Dan ini hari ini banyak orang Muslim dan mengaku dirinya Muslim tetapi tidak salat. Pertanyaannya, di mana kedudukan Islamnya? Pengakuan kosong tidak ada manfaatnya. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Maka kita lihat generasi itu di antaranya setelah nabinya tiada. Dari generasi ke generasi ada kalanya orang dan anak-anak mereka akan terjadi di kalangan mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Dan inilah yang membuat mereka makin lama makin sesat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Maryam ayat 59. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Kemudian nanti datanglah setelah mereka para anbiya, dalam tafsir disebutkan panjang lebar, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Surah Maryam. Maka kita para orang tua, kaum muslimin, mesti yang pertama kita perhatikan adalah ibadah anak kita. Dan ibadah yang paling penting dalam keseharian mereka adalah salat. Salat, salat. Apapun ceritanya, salat. Orang yang meninggalkan salat, tidak salat, diancam oleh Allah bahwasanya mereka akan dimasukkan dalam neraka. Kita bisa melihat di antaranya terdapat dalam surah Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika apa yang ditanyakan, apa yang menyebabkan kalian itu masuk dalam neraka? Neraka saqar. Mereka menjawab apa? Mereka menjawab, dahulu di dunia kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Qalu lam naku minal musallin. Jelas orang yang tidak salat di sini diancam dengan neraka. Hadirin yang saya muliakan, juga bahayanya orang meninggalkan salat. Mereka itu mengalami kesulitan. Kesulitannya kapan? Ini yang ngeri. Ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma'idhinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Al-Mudaththir 26 sampai 35.
Apa kata Allah? Kalla idza balagatit taraqi. Tidak sama sekali. Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, balagatit taraqi, dan dikatakan kepadanya, wa qila man raq, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan banyak orang meninggal bahkan di rumah sakit, kan? Tujuan orang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Pertanyaannya, ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, siapa yang dapat menyembuhkannya? Kemudian wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Orang ketika mati itu jelas, dan bahkan orang yang melihatnya ini akan meninggal dunia, ini orang akan berpisah dengan dunia. Tidak ada orang yang meragukan kematian. Kemudian wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Pembahasan lebar dari tafsir. Kita ingin lihat ayat berikutnya. Ila rabbika yawma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu engkau dihalau. Fala saddaqa wala shalla, orang ini dulu tidak membenarkan Al-Quran dan tidak membenarkan Rasul. Fala saddaqa wala shalla, maka kemudian mereka juga serta tidak melaksanakan salat. Tidak melaksanakan salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, namun justru dia mendustakan Rasul dan berpaling daripada kebenaran yang disampaikan. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah engkau, maka celakalah, sekali lagi celakalah wahai manusia, maka celakalah. Ya, ia menjadi syahid pembahasan di sini. Orang yang tidak melaksanakan sholat, sakaratnya berat.